Malam musim panas itu, hujan turun dengan deras tanpa ampun, sementara penduduk desa Pinewot terdiam membeku tak percaya. Di tepi perkampungan kecil mereka, sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan terbentang di depan mata. Duk, anjing German Shepherd yang dulunya gagah, menyeret dirinya maju dengan kaki yang berlumuran darah. Bulunya yang indah kusut oleh lumpur dan noda merah. Di antara rahangnya, ia dengan lembut menggenggam pakaian Emily Thompson, seorang anak perempuan berumur 8 tahun, menarik tubuhnya yang tak sadarkan diri sedikit demi sedikit menuju keselamatan. Mata anjing itu, yang biasanya cerah dan waspada, mulai berkabut, napasnya tersengal-sengal. Namun, ia menolak untuk melepaskan anak itu, menolak untuk berhenti sampai misinya selesai. 20 tahun kemudian, seorang dokter hewan sukses berdiri di depan sebuah tugu batu sederhana di bawah pohon ek tua. Jari-jarinya menelusuri prasasti yang lapuk, Duk, yang memberikan segalanya demi cinta. Dokter Emily Thompson berlutut, meletakkan bunga liar segar di dasar batu, air mata menggenang di matanya saat kenangan membanjir kembali. "Aku tidak akan berada di sini tanpamu," bisiknya. Beberapa kisah memudar seiring waktu, tetapi kisah-kisah yang menyentuh inti dari apa yang mengikat kita bersama, sebagai makhluk hidup, hanya akan tumbuh lebih kuat dengan setiap penceritaan. Ini adalah salah satu kisah seperti itu, sebuah bukti kesetiaan yang melampaui pemahaman dan pengorbanan yang mendefinisikan bentuk cinta yang paling murni. Berikan suka dan bagikan pendapatmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Desa Pinewot terletak di sebuah lembah terpencil di Montana, sebuah perkumpulan hanya 50 rumah tempat semua orang saling mengenal nama dan sejarah keluarga yang terentang dari generasi ke generasi. Masyarakat ini hidup dalam isolasi yang damai, dikelilingi di tiga sisi oleh hutan kuno yang menurut penduduk setempat membentang ratusan mil, penuh dengan pohon pinus, ek, dan birch yang membentuk penghalang alami antara kehidupan sederhana mereka dan kerumitan dunia modern. Sungai jernih, sungai perak, melengkung di sekitar tepi timur pemukiman, menyediakan makanan dan rekreasi bagi penduduk desa. Di musim panas, bunga liar menutupi padang rumput sekitarnya dalam ledakan warna, sementara musim dingin membawa selimut salju sunyi yang mengubah Pinewot menjadi pemandangan sempurna seperti kartu pos. Desa ini hanya memiliki satu toko serba ada kecil, sebuah sekolah sederhana, dan sebuah balai komunitas tempat pertemuan dan perayaan kota diadakan. Sinyal ponsel sangat terbatas, dan rumah sakit terdekat berjarak 64 km di kota Carson, yang jarang menjadi perhatian penduduk sampai suatu hari musim panas yang menentukan di tahun 2023. Keluarga Thompson telah menjadi bagian dari Pinewot selama 3 generasi. John Thompson, seorang tukang kayu berbadan lebar dengan tangan kapalan dan senyum lembut, membangun sendiri rumah 2 lantai mereka ketika ia menikahi Sarah, seorang guru taman kanak-kanak dengan mata yang baik dan kesabaran tanpa batas. Putri mereka, Emily, lahir setelah bertahun-tahun berharap, seorang anak ajaib dengan rambut keriting keemasan ibunya dan semangat gigih ayahnya. Bahkan di usia 8 tahun, Emily memiliki jiwa yang tua, bijaksana dan imajinatif. Ia lebih menyukai teman binatang daripada kebanyakan orang dan sering terlihat membaca di bawah pohon maple besar di halaman mereka, memutar cerita-cerita rumit di jurnalnya atau menjelajahi tepi hutan yang aman, mengumpulkan batu dan daun menarik untuk museumnya di beranda belakang. Ia menderita gagap ringan yang muncul ketika ia gugup, membuatnya agak pemalu di sekitar anak-anak desa yang kadang-kadang meniru ucapannya dengan mengejek. Duk telah memasuki hidup mereka tepat pada hari Emily lahir, anak kembar ulang tahun yang dihadiahkan kepada keluarga oleh saudara laki-laki John, seorang pelatih anjing militer. Anjing German Shepherd itu awalnya dibiarkan untuk pekerjaan pencarian dan penyelamatan tetapi dipensiunkan lebih awal setelah melukai kaki belakangnya selama pelatihan. Terlepas dari sedikit pincang yang tersisa, Duk memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifat perlindungan yang tidak biasa. Sejak bayi Emily pulang, Duk mengangkat dirinya sebagai walinya, tidur di samping tempat tidurnya dan kemudian di kaki tempat tidurnya setiap malam, tanpa gagal. Saat Emily tumbuh, keduanya menjadi teman yang tak terpisahkan. Kemanapun yang satu pergi, yang lain mengikuti. Duk tampaknya memahami kata-kata Emily bahkan sebelum ia mengucapkannya, dan hanya ia yang bisa mendapatkan perhatian penuhnya hanya dengan bisikan. Desa menyebut mereka bayangan dan cahaya, anjing gelap yang waspada dan gadis bersemangat 2 jiwa yang entah bagaimana sangat cocok meskipun spesies mereka berbeda. Musim semi sebelum ulang tahun Emily yang ke-8 membawa insiden yang memecah belah komunitas kecil Pinewot. Itu terjadi pada suatu sore hari Selasa biasa saat Emily berjalan pulang dari sekolah, mengambil rute biasanya melewati kebun sayur Nyonya Anderson tua. Duk, seperti biasa, telah menunggu di tepi halaman sekolah untuk mengantar anak didiknya pulang,
Sebuah rutinitas yang awalnya ditentang oleh Sarah Thompson tetapi akhirnya diizinkan setelah melihat bagaimana anjing itu akan duduk dengan sabar di luar pagar sekolah setiap hari, terlepas dari cuaca. Sore itu, sebuah sedan biru berdebu dengan plat nomor luar negara bagian telah merayap di samping Emily. Pengemudinya, seorang pria parubaya dengan topi baseball yang ditarik rendah, mencondongkan tubuh keluar untuk menanyakan arah ke kota Carson. Telinga Duke segera rata ke tengkoraknya, geraman rendah bergemuruh di dadanya saat ia memposisikan dirinya di antara Emily dan orang asing itu. Ketika pria itu tiba-tiba membuka pintu mobilnya dan meraih ke arah gadis yang gagap itu, respons Duke sangat cepat dan ganas. Rahangnya yang kuat telah menjepit lengan bawah orang asing itu, mengeluarkan darah dan menimbulkan jeritan yang membuat tetangga berlarian dari rumah-rumah terdekat. Pria itu mundur dengan tergesa-gesa, melaju pergi sebelum ada yang bisa menahannya atau mendapatkan nomor platnya. Sheriff Miller menyelidiki insiden itu tetapi menemukan sedikit bukti di luar bekas ban dan deskripsi saksi yang bertentangan. Beberapa memuji Duke sebagai pahlawan yang telah menggagalkan apa yang kemungkinan merupakan upaya penculikan. Yang lain hanya melihat hewan berbahaya yang telah menyerang seorang pelancong yang tersesat. Pak Winters tua, yang putrinya sendiri telah diculik 30 tahun sebelumnya dari sebuah kabupaten tetangga, secara vokal membela anjing itu. Anjing German Shepherd itu memiliki naluri yang lebih baik daripada setengah orang di desa ini, katanya pada pertemuan mendadak di toko serba ada. Orang asing tidak mencoba meraih anak-anak untuk menanyakan arah. Tetapi yang lain, terutama Harold Wilson, yang memiliki satu-satunya toko perlengkapan berburu di desa dan pernah digigit oleh anjing liar di masa mudanya, mulai menyarankan bahwa Duke adalah liabilitas. Lain kali bisa jadi anak-anak yang ia serang, Wilson memperingatkan dengan nada mengancam. Hewan yang mencicipi darah mengembangkan dahaga untuk itu. Insiden itu menciptakan ketegangan yang membara di Pinewood, dengan bisikan mengikuti Duke dan Emily saat mereka melakukan perjalanan harian mereka melalui desa. Beberapa orang tua mulai memanggil anak-anak mereka ke dalam ketika mereka melihat anjing German Shepherd itu mendekat, meskipun faktanya ia tidak pernah menunjukkan agresi terhadap siapapun di masyarakat. Sheriff Miller secara resmi menganggap tindakan Duke sebagai perlindungan daripada agresif, tetapi memperingatkan John Thompson bahwa insiden di masa depan akan membutuhkan intervensi yang lebih serius. Jaga anjing itu dengan tali, John, ia menasihati dengan sungguh-sungguh. Tidak semua orang melihatnya melalui mata keluargamu. Episode itu menciptakan ketegangan di dalam rumah tangga Thompson juga. Sementara Sarah selalu agak waspada terhadap ukuran dan kekuatan Duke, John memiliki keyakinan penuh pada penilaian hewan itu. Tetapi saat musim panas mendekat dan bisikan berlanjut, John mulai bertanya-tanya apakah menjaga Duke sepadan dengan tekanan sosial yang ditimbulkannya pada keluarganya, terutama pada Emily, yang telah mendengar komentar kejam tentang binatang buasnya. Suatu malam, setelah Emily pergi tidur, John membahas masalah itu dengan Sarah di dapur. Teman lama saudara laki-lakiku dari tentara menjalankan fasilitas pelatihan untuk anjing dinas di Oregon, katanya pelan, memutar cangkir kopinya di antara tangannya yang kapalan. Ia bisa membawa Duke, memberinya tujuan bekerja dengan veteran. Sarah mendongak dari piring yang sedang ia cuci, terkejut. Kau tidak mungkin serius, John. Anjing itu praktis bayangan Emily. Itu akan menghancurkannya. John menghela napas berat. Aku tahu itu, Sarah, tetapi aku juga memikirkan keselamatannya. Bagaimana jika orang-orang itu benar? Bagaimana jika Duke memiliki kecenderungan agresif yang kita abaikan karena kita mencintainya? Percakapan itu menjadi panas, suara mereka kadang-kadang meninggi sebelum turun lagi karena khawatir Emily mungkin mendengar. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bayangan kecil yang muncul sebentar di lorong. Emily dalam gaun tidurnya, bermata lebar dan gemetar saat ia mendengar saran ayahnya, sebelum diam-diam mundur ke atas untuk meringkuk di sekitar tubuh hangat Duke, menyembunyikan wajahnya di bulunya saat air mata menetes di pipinya. Selama berminggu-minggu sesudahnya, Emily memperhatikan ayahnya mengamati Duke dengan mata yang menghitung, mengukur reaksinya terhadap berbagai rangsangan, menguji kepatuhannya dengan perintah yang semakin menantang. Ia mulai mendengar fragmen percakapan telepon yang akan tiba-tiba berakhir ketika ia memasuki ruangan. Bertekad untuk tidak kehilangan sahabatnya, Emily menggandakan upayanya untuk menunjukkan sifat lembut dan kegunaan Duke. Ia mengajarinya untuk mengambil barang-barang tertentu dari sekitar rumah, untuk membawa keranjang kebun ibunya, untuk mengambil sampah yang mereka temukan saat berjalan-jalan dan menyimpannya di tempat sampah. Ketika Ibu John mengunjungi dan terpeleset di tangga beranda, Duke-lah yang menahan dirinya dari jatuh, mencegah cedera yang berpotensi serius. Namun, Emily bisa merasakan arus ketidakpastian yang telah memasuki hubungan ayahnya dengan Duke, penarikan halus dari kepercayaan mudah yang sebelumnya ada antara manusia dan anjing. Musim panas berlalu,
Dengan ketegangan yang mendasari ini mencapai puncaknya pada akhir pekan ulang tahun Sarah yang ke-35 di awal bulan Juli. Orang tua John dan keluarga saudara perempuan Sarah telah berkendara dari kota Carson untuk acara tersebut, memenuhi rumah Thompson dengan suara dan gerakan yang tidak dikenal yang membuat Doug gelisah. Demi keamanan, John telah mengikat anjing German Shepherd itu dengan tali panjang di halaman belakang, memberinya tempat berteduh, air, dan mainan, tetapi menjaganya terpisah dari para tamu, terutama keponakan Sarah yang berumur 4 tahun yang memiliki kebiasaan menarik ekor dan telinga. Emily membagi waktunya antara pertemuan keluarga dan menemani Doug, semakin kesal dengan kurungannya. Pagi hari ulang tahun Sarah, Emily mendengar pamannya, Pete, menanyakan John tentang situasi anjing itu, dan ayahnya menanggapi dengan rincian tentang fasilitas di Oregon. Kepanikan muncul di dadanya. Bunga favorit ibunya adalah bunga lili gunung biru langka yang hanya tumbuh di lahan terbuka khusus jauh di dalam hutan, tempat yang pernah John bawa keluarganya untuk mendaki sebelumnya. Dalam logika Emily yang berumur 8 tahun, buket bunga berharga ini pasti akan membuat ibunya sangat bahagia sehingga seluruh keluarga akan menyadari pentingnya Doug dalam hidup mereka. Bagaimanapun, Sarahlah yang telah memotret Emily tidur dengan kepala di sisi Doug di bawah bunga-bunga itu, menyatakan itu momen paling sempurna yang pernah ia abadikan. Dengan orang dewasa sibuk mempersiapkan makan siang ulang tahun dan anak-anak yang berkunjung sibuk menonton film, Emily menyelipkan pisau kecil dari laci dapur untuk memotong batang bunga, meninggalkan catatan tergesa-gesa tentang mendapatkan lebih banyak dekorasi, dan menyelinap ke halaman belakang. Kita masing-masing harus menyelamatkanmu, bisiknya kepada Doug saat ia melepaskan talinya. Ayo, kita akan kembali sebelum ada yang tahu. Bersama-sama, gadis dan anjing itu menyelinap melalui celah di pagar belakang dan menuju ke hutan yang luas. Tekad Emily mengalahkan suara peringatan di kepalanya yang mengingatkannya bahwa ia tidak boleh memasuki hutan sendirian. Rumah tangga Thompson dipenuhi dengan aktivitas saat perayaan ulang tahun Sarah berlanjut hingga sore hari. Ibu John sedang memberikan sentuhan akhir pada kue ulang tahun buatan sendiri, saudara perempuan Sarah sedang mengatur hadiah di atas meja makan, dan anak-anak sedang memainkan permainan improvisasi tag di dalam ruangan yang membuat orang dewasa terus-menerus meneriakkan peringatan tentang berlari terlalu dekat dengan barang-barang yang mudah pecah. Baru sekitar pukul 2 siang, lebih dari 3 jam setelah Emily menyelinap pergi, Sarah menyadari bahwa ia sudah lama tidak melihat putrinya. John, ia memanggil di tengah percakapan keluarga yang ramai, apakah kau melihat Emily? Ia seharusnya membantuku menyiapkan permainan pesta. John mendongak dari tempat ia sedang memperbaiki kaki kursi yang goyah di ruang tamu dan menggelengkan kepalanya. Kupikir ia bersama anak-anak saudara perempuanmu menonton film kartun itu. Survei cepat rumah itu memastikan Emily tidak ada di dalam. Dan pemeriksaan halaman belakang mengungkapkan rantai Doug yang kosong. Jantung Sarah mulai berdebar kencang saat ia teringat perilaku cemberut Emily baru-baru ini tentang kurungan anjing itu. John, ia memanggil dengan kepanikan yang meningkat, Doug juga hilang. Senyum menghilang dari wajah John saat ia berlari ke halaman belakang, matanya memindai sekeliling sampai mereka mendarat di celah di pagar, celah yang ingin ia perbaiki tetapi dianggap terlalu kecil untuk dilewati Doug. Di meja dapur, sebagian tertutup oleh kotak sereal, mereka menemukan catatan tergesa-gesa Emily, mendapatkan dekorasi untuk ulang tahun ibu. Segera kembali, cinta Emily. Tulisan tangan kekanak-kanakan itu tidak melakukan apapun untuk menenangkan gelombang teror yang menyelimuti Sarah. Hutan, bisiknya, wajahnya kehilangan warna. John, ia pergi ke hutan untuk bunga-bunga itu, bunga lili biru itu. John sudah meraih jaket dan sepatunya. Aku akan menemukannya, janjinya, suaranya tegang dengan ketakutan yang terkendali. Aku akan menghubungi Sheriff Miller. Dalam 20 menit, perayaan ulang tahun telah berubah menjadi pusat krisis. Sheriff Miller tiba dengan deputinya, peta-peta tersebar di atas meja dapur, dan kue ulang tahun Sarah duduk terlupakan saat anggota keluarga dan tetangga yang telah diberitahu melalui panggilan telepon mulai tiba menawarkan bantuan. Langit, yang cerah pagi itu, sekarang menjadi gelap dengan awan badai yang mendekat, menambah urgensi pada upaya pencarian. Hutan itu membentang hampir 48 km, Sheriff Miller menjelaskan saat ia mengatur kelompok pencari. Kita perlu bergerak cepat, sebelum hujan mulai dan sebelum cahaya siang memudar. Saat para sukarelawan berkumpul di halaman depan rumah Thompson, ketegangan menyebar di udara, bukan hanya karena kekhawatiran untuk Emily tetapi dari perpecahan pendapat yang dengan cepat muncul tentang peran Doug dalam hilangnya gadis itu. Harold Wilson tiba dengan 3 pria lainnya, semuanya membawa tas senapan. Kita perlu mempertimbangkan semua kemungkinan, ia mengumumkan, dengan murah mengangguk ke arah senjata-senjata itu. Jika anjing itu berbalik melawannya. John menerjang ke arah Wilson, wajahnya berkerut karena amarah,
hanya untuk ditahan oleh saudara laki-lakinya dan Sheriff Miller. Duke akan mati sebelum menyakiti Emily, ia berteriak, meronta-ronta terhadap lengan yang menahannya. Ia mencoba melindunginya, bukan menyakitinya. Pak Winter tua melangkah di antara pria-pria itu, tangannya yang rematik terangkat dalam gerakan menenangkan. Sekarang bukan waktunya untuk kebodohan ini, katanya dengan tegas. Setiap menit yang kita buang untuk berdebat adalah 1 menit lagi anak itu berada di luar sana sendirian. Sheriff Miller mengangguk penuh terima kasih atas intervensi pria tua itu. Pak Winters benar. Kita membagi menjadi tim, kita menetapkan pola pencarian, dan kita menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Ia menoleh ke Wilson dan teman-temannya yang bersenjata. Senapan-senapan itu tetap di sini kecuali aku secara khusus mengizinkan penggunaannya. Apakah itu jelas? Ekspresi Wilson menjadi gelap tetapi ia mengangguk singkat. Pertemuan itu telah membengkak menjadi hampir 30 orang kebanyakan dari populasi dewasa Pinewood dan Sheriff dengan cepat mengatur mereka menjadi 6 tim pencari, menugaskan masing-masing bagian hutan untuk ditutupi secara sistematis. Sarah, pucat tetapi tenang, bersikeras untuk bergabung dengan salah satu kelompok pencari, meskipun John memohon agar ia tetap di rumah jika Emily kembali. Iya putriku, kata Sarah, sederhana, menutup jaket hujannya saat tetes pertama mulai turun. Aku akan mencarinya. Saat kelompok-kelompok pencari bersiap untuk berangkat, perdebatan sengit meletus tentang peran Duke dan apakah mereka harus mencari tanda-tanda anjing itu juga. Beberapa penduduk desa, terutama mereka yang ingat insiden gigitan itu, menyarankan agar Duke mungkin telah menyeret Emily ke dalam hutan. Yang lain dengan keras membela sifat perlindungan anjing German Shepherd itu. Anjing itu akan berjalan melalui api untuk anak itu, Pak Winters bersikeras, suaranya pecah karena emosi. Jika ada, ia mencoba membawanya pulang sekarang. Sheriff Miller, melihat penundaan pencarian saat argumen meningkat, membuat keputusan eksekutif. Dengarkan, ia memanggil di atas suara-suara yang semakin marah. Kita beroperasi dengan asumsi bahwa Emily dan Duke perlu ditemukan. Kita mencari tanda-tanda keduanya. Jika kau menemukan anjing itu tanpa gadis itu, kau amankan dia dan segera radio. Tidak ada seorang pun. Ia menatap Wilson dengan tatapan tajam. Tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hewan itu tanpa perintah langsungku. Apakah itu dimengerti? Gumaman persetujuan yang enggan merambat melalui kerumunan saat hujan mulai turun dengan lebih deras. Dengan pandangan terakhir ke langit yang semakin gelap, Sheriff Miller memberi perintah untuk bergerak keluar dan kelompok-kelompok pencari tersebar ke hutan yang luas dan memanggil nama Emily ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Hari pertama pencarian berlanjut hingga malam, tanpa tanda-tanda Emily atau Duke. Saat kegelapan membuat pencarian lebih lanjut menjadi berbahaya, para sukarelawan dengan enggan kembali ke desa, basah kuyup dan berlumuran lumpur. John menolak untuk menghentikan pencarian, melanjutkan dengan lampu senter yang kuat sampai Sheriff Miller secara fisik mengantarnya kembali, menunjukkan bahwa melelahkan dirinya sendiri tidak akan membantu Emily. Kita akan mulai lagi saat fajar, janji Sheriff, wajahnya sendiri dipenuhi kekhawatiran. Kembali di rumah Thompson, tetangga telah berkumpul dengan makanan, kopi, dan dukungan. Sarah duduk tak bergerak di meja dapur sambil memeluk kelinci boneka Emily, matanya tertuju pada jendela yang menghadap hutan. Hujan telah meningkat menjadi badai penuh, kilat kadang-kadang menerangi dinding pepohonan dalam kejelasan yang mengerikan. Ia sangat kecil, bisik Sarah ketika John melingkarkan lengannya di bahunya. Ia berada di luar sana dalam ini, John. Ia menekan wajahnya ke rambutnya, tidak dapat menawarkan jaminan yang ia sendiri tidak yakini. Tak satu pun yang mengucapkan ketakutan yang menggantung berat di ruangan itu bahwa hutan mengandung bahaya di luar cuaca, jurang yang curam, lubang runtuhan tersembunyi, hewan liar, dan luasnya yang menyesatkan yang telah mengklaim pejalan kaki yang hilang di masa lalu. Saat tengah malam mendekat, sebagian besar tetangga pergi dengan janji untuk kembali saat fajar, meninggalkan keluarga Thompson sendirian dengan ketakutan mereka dan deru hujan tanpa henti di jendela. Tepat ketika tim pencari pertama bersiap untuk memasuki kembali hutan saat fajar, keributan di tepi desa menarik perhatian semua orang. Duke telah muncul dari pepohonan, berlumuran lumpur dan pincang, sendirian. Pemandangan anjing itu tanpa Emily mengirimkan gelombang teror baru ke seluruh penduduk desa yang berkumpul, tetapi John berlari ke arah Duke, berlutut di hadapan hewan yang kelelahan itu. Di mana ia, nak? Ia bertanya dengan putus asa, tangannya memeriksa tubuh anjing itu, mencari luka dan, meskipun ia membenci dirinya sendiri karena pikiran itu, tanda-tanda kekerasan. Duke merengek cemas, berbalik ke arah hutan dan kemudian, menatap John dengan kecerdasan yang tampak hampir manusiawi. Sheriff Miller mendekat dengan hati-hati.
Apa yang kau pikirkan tentang ini, John? John berdiri, ekspresinya tegas, meskipun air mata menetes di wajahnya. Ia mencoba memberitahu kita sesuatu. Ia tahu di mana ia berada. Wilson menerobos kerumunan, wajahnya muram. Atau ia hanya kembali setelah apa yang ia lakukan padanya, katanya dengan nada gelap. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Duke tiba-tiba menggeram, bukan pada Wilson tetapi pada hutan, lalu menggonggong 3 kali tajam sebelum pincang dengan tekad kembali ke arah pepohonan. Ia berhenti setelah beberapa meter, menoleh ke belakang dengan penuh harap pada manusia. John tidak ragu-ragu. Ia ingin kita mengikutinya, katanya, sudah bergerak untuk mengejar anjing itu. Sheriff Miller mengangguk, dengan cepat mengatur kembali kelompok-kelompok pencari. Tim Thompson mengikuti anjing itu. Sisanya dari kalian tetap pada area yang ditugaskan. Radio pada tanda pertama apapun. Saat Duke memimpin John, Sarah, Sheriff Miller, dan 3 lainnya ke dalam hutan yang lebat, perdebatan tentang niat anjing itu berlanjut di antara penduduk desa yang tersisa. Kelompok Wilson, sekarang tanpa senapan mereka yang tetap terkunci di kendaraan Sheriff Miller, mengikuti dari kejauhan, wajah mereka tegang dengan tekad dan kecurigaan yang suram. Duke bergerak dengan tujuan yang ditentukan melalui hutan, kaki yang terluka menyebabkan ia sesekali tersandung di lantai hutan yang licin. Badai akhirnya berlalu tetapi meninggalkan lanskap yang berbahaya yang terdiri dari lumpur, cabang-cabang yang tumbang, dan sungai-sungai yang meluap. John tetap dekat dengan anjing German Shepherd itu, matanya terus-menerus memindai tanda-tanda putrinya di antara pepohonan yang lebat. Sarah mengikuti tepat di belakang, air mata diam-diam mengalir di wajahnya saat ia memeluk jaket merah Emily, yang dibawa dengan harapan aroma yang familiar dapat membantu jika Duke kehilangan jejak. Sheriff Miller mempertahankan kontak radio dengan tim pencari lainnya, memperbarui mereka tentang arah Duke dan memperingatkan mereka tentang kondisi berbahaya yang ditemukan di sepanjang jalan. 3 anggota tim lainnya Pak Winters, meskipun menderita radang sendi, Dr. Mason, satu-satunya dokter di kota itu, dan Lisa Chin, yang pernah diselamatkan dari kecelakaan pendakian oleh anjing pencari, membentuk perimeter pelindung, memanggil nama Emily secara berkala. Hutan tampak menelan suara-suara mereka, tidak mengembalikan apapun kecuali penerbangan burung yang sesekali terkejut atau deru hewan kecil yang jauh. Menjelang tengah hari, Duke telah memimpin mereka hampir 11 km ke dalam hutan, jauh melampaui tempat yang diperkirakan siapapun bahwa Emily dapat berkeliaran. Medan telah tumbuh semakin sulit, dengan tanjakan curam dan semak belukar tebal yang merobek pakaian dan kulit mereka. Apakah kita yakin anjing itu tahu kemana ia pergi? Sheriff Miller bertanya dengan tenang saat mereka berhenti untuk berkonsultasi dengan peta dan minum dari botol air. John mengangguk, memperhatikan saat Duke duduk dengan waspada di tepi lahan terbuka kecil mereka, matanya tertuju pada jalan di depan. Ia melacaknya. Lihat perilakunya. Ia fokus, tidak bingung. Dr. Mason berlutut di samping Duke, memeriksa luka di kakinya dan darah yang menggumpal di bulunya. Hewan ini telah mengalami sesuatu yang signifikan. Ia mengamati, menawarkan air kepada Duke dalam mangkuk lipat. Luka-luka ini tidak hanya berasal dari berlari melalui hutan. Pak Winters mengangguk setuju. Anjing itu telah melawan sesuatu, katanya dengan muram. Untuk seseorang. Implikasi yang tak terucapkan itu menggantung berat di udara. Duke telah bertemu sesuatu yang berbahaya, mungkin bahaya yang sama yang sekarang mengancam Emily. Seolah memahami kekhawatiran mereka, Duke merengek cemas dan berdiri pincang beberapa langkah ke arah yang mereka tuju sebelum menoleh ke belakang dengan tidak sabar. Kita terus berjalan, kata John dengan tegas, memanggul ranselnya. Ia tahu di mana ia berada. Saat sore hari berlanjut menuju malam tanpa tanda-tanda Emily, Sheriff Miller membuat keputusan sulit untuk memanggil kembali sebagian besar tim pencari. Kegelapan akan segera membuat navigasi berbahaya dan beberapa sukarelawan telah menderita luka ringan dari medan yang sulit. Aku harus menarik orang-orangku keluar, John, ia menjelaskan dengan nada meminta maaf. Kita dapat meninggalkan penanda untuk melanjutkan saat fajar besok. Tetapi John menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak akan meninggalkannya di luar sini malam lain. Sheriff, Duke, dan aku akan melanjutkan. Sarah melangkah maju, wajahnya pucat tetapi bertekad. Aku juga. Setelah diskusi yang memanas, kompromi tercapai. John, Sarah, dan Sheriff Miller akan terus mengikuti Duke, ditemani oleh Dr. Mason, jika Emily membutuhkan perhatian medis segera setelah ditemukan. Yang lainnya akan kembali untuk mengordinasikan upaya hari berikutnya. Saat kelompok kecil itu bersiap untuk terus maju, Lisa Chin tiba-tiba berteriak, menunjuk ke sesuatu yang tersangkut di semak berduri.
Pita rambut Emily biru cerah dan tak salah lagi. Sarah menggenggamnya dengan tangan gemetar. Ia ada di sini, bisiknya, harapan dan ketakutan baru bertempur dalam suaranya. Duke menggonggong sekali dengan kuat, seolah membenarkan penemuan itu, lalu melanjutkan dengan energi baru, meskipun rasa sakitnya jelas. Penemuan itu menyegarkan kelompok itu, bahkan saat hutan mulai menjadi gelap di sekitar mereka dan suhu turun dengan cepat. Sementara itu, kembali di desa Pinewot, ketegangan terus meningkat di antara tim pencari yang kembali dan keluarga yang menunggu. Harold Wilson telah mengumpulkan kelompok di restoran lokal, suaranya terdengar jelas melalui kerumunan yang khawatir. Anjing itu memimpin mereka dalam pengejaran sia-sia, ia menyatakan, menusuk jari ke peta tempat lokasi tim pencari telah ditandai, atau lebih buruk, memimpin mereka menjauh dari tempat ia meninggalkannya. Beberapa penduduk desa mengangguk setuju, wajah mereka gelap dengan kecurigaan dan kekhawatiran. Tetapi yang lain membela Duke dengan keras. Itu omong kosong, Harold, dan kau tahu itu, jawab Nyonya Peterson. Ia adalah guru taman kanak-kanak Emily dan telah menyaksikan ikatan antara anak dan anjing itu secara langsung. Duke tidak akan pernah menyakiti anak itu. Dia sedang berusaha menemukannya. Perdebatan memanas hingga wakil Roberts terpaksa turun tangan. Ini tidak membantu, Emily, dia mengingatkan mereka dengan tajam. Simpan energimu untuk pencarian besok. Saat penduduk desa dengan enggan membubarkan diri, Wilson tetap tinggal bersama 5 orang lainnya. Percakapan mereka pelan namun intens. Sheriff sedang sibuk dengan keluarga Thompson, gumam Wilson. Mungkin sudah waktunya kita membentuk kelompok pencarian sendiri, yang tidak mengikuti jejak liar anjing itu. Cucu Tuan Winter telah mendengar rencana mereka dan segera menghubungi kakeknya untuk memperingatkannya tentang kelompok independen Wilson, yang sedang bersiap memasuki hutan, dengan atau tanpa persetujuan resmi. Malam telah tiba sepenuhnya ketika Duke tiba-tiba berhenti di tepi sebuah lapangan terbuka, seluruh tubuhnya menegang dengan perhatian. Sheriff Miller mengarahkan senter kuatnya ke seluruh ruang terbuka, memperlihatkan apa yang tampak seperti lubang runtuhan kuno, sebuah depresi di tanah, selebar sekitar 6 meter dan dipenuhi air keruh dari hujan baru-baru ini. Duke mulai mengitari lubang runtuhan, merengek dengan kesedihan yang meningkat. Emily, John memanggil dengan putus asa. Suaranya pecah, Emily, apakah kamu di sini? Hanya keheningan yang menjawab sampai Duke tiba-tiba menggonggong tajam, berfokus pada sesuatu di sisi jauh lubang runtuhan. Dr. Mason mengarahkan lampunya ke tempat yang ditunjukkan Duke, menerangi setumpuk kecil bunga biru yang sebagian hancur dan di sampingnya, jejak tubuh kecil yang tak salah lagi di lumpur. Dia ada di sini, Sarah tersentak, sudah bergerak di sekitar tepi lubang runtuhan yang berbahaya. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan jejak kaki kecil yang mengarah menjauh dari lubang runtuhan, disertai dengan jejak kaki Duke yang lebih besar. Tetapi jejak ini berasal dari kemarin, dibuat sebelum Duke kembali ke desa sendirian pagi itu. Apapun yang terjadi setelah Emily mengumpulkan bunga, Duke bersamanya, telah menemukannya di sini, dan kemudian sesuatu telah memisahkan mereka. Duke terus bergerak dengan energi panik, sekarang tidak lagi menuju lebih dalam ke hutan tetapi memotong secara horizontal melintasi jalur mereka sebelumnya. Dia kembali untuk meminta bantuan, Sheriff Miller menyadari dengan suara keras. Menemukannya, tidak bisa membantunya sendiri dan kembali untuk menjemput kita. Wajah John, diterangi oleh sorot senter yang keras, mencerminkan campuran kompleks antara harapan, ketakutan, dan rasa bersalah yang menghancurkan karena telah meragukan kesetiaan anjing itu. Hari kedua pencarian berakhir dengan kelompok kecil mendirikan kemah di hutan, tidak dapat menavigasi dengan aman dalam kegelapan total, meskipun dengan senter mereka yang kuat. Duke menolak untuk menetap, mondar-mandir di sekeliling perkemahan kecil mereka dan kadang-kadang merengek ke arah yang ingin dia lanjutkan. Sarah akhirnya tertidur karena kelelahan di bahu John, tetapi John tetap terjaga, mengawasi kewaspadaan Duke yang gelisah dengan ketakutan yang tumbuh. Apa yang tidak kamu ceritakan kepada kami, Nak? Bisiknya ketika Sheriff Miller dan Dr. Mason juga menyerah pada kelelahan. Apa yang kamu takutkan? Seolah menjawab, lolongan jauh bergema di seluruh hutan. Serigala, jauh tetapi jelas di udara malam. Duke menggeram rendah di tenggorokannya, memposisikan dirinya di antara manusia yang sedang tidur dan arah suara. John merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan udara malam. Hutan itu berisi predator alami, serigala, kadang-kadang beruang, kucing liar, dan pikiran tentang putrinya yang kecil sendirian melawan ancaman seperti itu tak tertahankan. Dia mengulurkan tangan ke Duke, yang secara singkat menekan moncongnya ke telapak tangan John sebelum melanjutkan penjagaan pelindungnya. Maafkan aku meragukanmu, bisik John, suaranya pecah. Tolong temukan dia untuk kami.
Mata Duke, memantulkan bara api kecil mereka yang sekarat, tampaknya menyimpan janji dan kekhawatiran yang mendalam. Fajar hari ketiga menyingsing dengan kabut tipis yang menempel di lantai hutan, memberikan pencarian dan kualitas dunia lain saat Duke memimpin mereka terus maju. John membawa tas Sarah serta tasnya sendiri sekarang, karena dia telah memutar pergelangan kakinya di rute tersembunyi malam sebelumnya tetapi menolak untuk berbalik. Dokter Mason telah membalutnya dengan erat dan memberinya obat penghilang rasa sakit, tetapi wajahnya tegang karena rasa sakit dan ketakutan saat mereka mengikuti dasar Duke yang semakin mendesak. Sheriff Miller mempertahankan kontak radio reguler dengan base camp yang didirikan di rumah Thompson dan melaporkan posisi mereka dan menerima pembaruan tentang tim pencari lainnya, termasuk berita yang mengkhawatirkan tentang kelompok tidak sah Wilson yang telah memasuki hutan bersenjata, meskipun ada instruksi eksplisit untuk sebaliknya. Aku telah mengirim wakil Roberts untuk mencegat mereka, Sheriff Miller menjelaskan dengan muram, tetapi mereka memiliki keunggulan yang signifikan. Berita bahwa orang-orang bersenjata sekarang bergerak melalui hutan yang sama tempat putrinya hilang membuat John mencapai tingkat keputusasaan yang baru. Kita perlu menemukannya terlebih dahulu, katanya dengan suara keras, dengan tekad dan ketakutan. Duke tampaknya berbagi urgensi ini, berhenti lebih jarang untuk beristirahat, meskipun pincangnya semakin parah dan luka yang terbuka kembali di kakinya yang meninggalkan jejak berdarah sesekali di bebatuan dan batang kayu yang tumbang. Pada pertengahan pagi hari ketiga, medan telah berubah secara dramatis. Duke memimpin mereka ke area hutan yang belum pernah dimasuki oleh pihak pencari sebelumnya, sebuah bagian yang ditandai di peta sebagai medan sulit dan umumnya dihindari oleh pejalan kaki. Tanah menjadi semakin berlumpur, dengan genangan air tersembunyi dari badai baru-baru ini dan vegetasi yang menunjukkan banjir musiman. Duke menavigasi lanskap berbahaya ini dengan ketelitian yang cermat, kadang-kadang berbalik ketika jalan terbukti terlalu berbahaya untuk diikuti oleh manusia. Sheriff Miller berkonsultasi dengan petanya dengan kekhawatiran yang meningkat. Kita mendekati rawa Marshall, dia menjelaskan dengan tenang kepada John. Ini adalah area yang berbahaya, pasir hisap di beberapa tempat, terutama setelah hujan lebat. Wajah Sarah pucat. Emily tidak akan tahu cara menghindarinya, bisiknya. Dr. Mason meremas bahunya dengan suportif. Duke akan tahu, dia mengingatkannya. Jika dia bersamanya, dia akan menjaganya di tanah yang padat. Tetapi pertanyaan yang tak terucapkan tergantung di udara. Apakah Emily masih mampu mengikuti bimbingan Duke? Apakah dia sudah? Ketika dia meninggalkannya untuk mencari bantuan, gembala Jerman itu tiba-tiba membeku, telinganya tegak ke depan dan tubuhnya tegang. Sedetik kemudian dia berlari ke depan dengan kecepatan yang menyangkal luka-lukanya, menghilang ke semak-semak tebal di depan. Duke, teriak John, berlari mengejar anjing itu, yang lain mengikuti secepat yang mereka bisa. Mereka muncul di sebuah lapangan kecil untuk menemukan Duke berdiri di tepi apa yang tampak seperti dataran lumpur yang luas, salah satu fitur berbahaya dari rawa itu. Anjing itu menggonggong dengan panik, matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. Sheriff Miller mengangkat teropongnya, memindai hamparan lumpur dan air dangkal. Sesaat dia terdiam. Kemudian dia menyerahkan teropong itu kepada John tanpa berkata-kata. Tangan John gemetar saat dia memfokuskan lensa. Di sana, hampir 300 meter jauhnya ada sosok kecil dengan kemeja merah muda berlumpur. Emily, terbaring tak bergerak di sebuah pulau kecil dengan tanah yang relatif padat di tengah rawa. Emily, teriaknya, sudah bergerak menuju dataran lumpur sebelum Sheriff Miller meraih lengannya. Kamu tidak bisa menyeberang langsung ke sana, Sheriff memperingatkan. Itu pasir hisap di antara sini dan sana. Satu langkah salah dan kamu akan tenggelam. Duke sudah menunjukkan bahaya ini dengan hati-hati, menguji tanah di depan dengan cakarnya, mundur ketika lumpur mulai menyerah secara tidak wajar. Pasti ada jalan, kata Sarah dengan putus asa. Duke menemukannya. Pasti ada jalan. Dr. Mason mengangguk sambil berpikir. Anjing itu pintar. Dia akan menemukan rute teraman ketika dia menemukannya. Duke tampaknya memahami dilema mereka, kembali kepada mereka dan kemudian pergi di sepanjang tepi rawa, jelas mengharapkan mereka untuk mengikuti. Dia menunjukkan jalan memutar kepada kita, Sheriff Miller menyadari, bukan menyeberang, tetapi memutar. Jalan memutar akan menambah jarak perjalanan mereka, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Saat mereka bergegas mengejar Duke, John terus melirik kembali ke sosok putrinya yang jauh, ketakutan bahwa setiap kali dia melihat akan menjadi terakhir kalinya dia melihatnya hidup-hidup. Rute memutar yang dipimpin Duke mengitari bagian paling berbahaya dari rawa, meskipun masih membutuhkan navigasi yang cermat dari medan berlumpur dan hujan, sungai yang membengkak. Sheriff Miller mempertahankan kontak radio dengan base camp,
meminta evakuasi medis segera-segera setelah mereka mencapai Emily. Kita akan membutuhkan helikopter, dia menjelaskan kepada keluarga Thompson. Tidak ada kendaraan darat yang bisa mencapai kita di sini dan membawanya keluar bisa memakan waktu terlalu lama, tergantung pada kondisinya. Realitas situasi mereka, bermil-mil dari bantuan di medan berbahaya, dengan nyawa putri mereka tergantung pada keseimbangan, membebani John dan Sarah saat mereka mendorong tubuh mereka yang kelelahan ke depan. Duke, meskipun penderitaannya sendiri sudah jelas, tidak pernah goyah dalam tekadnya, berbalik setiap kali salah satu manusia tertinggal, seolah secara fisik menyuruh mereka menuju tujuan mereka. Dr. Mason mengamati anjing itu dengan kekaguman yang terbuka. Saya pernah bekerja dengan hewan peliharaan sebelumnya, komentarnya saat istirahat sejenak, tapi saya belum pernah melihat tingkat kecerdasan dan pengabdian ini pada hewan peliharaan rumahan yang tidak terlatih. Sheriff Miller mengangguk setuju. Itu bukan anjing biasa, katanya dengan tenang. Dan ini bukan pencarian biasa. Pada pertengahan sore, Duke telah memimpin mereka hampir sepenuhnya di sekitar area rawa yang luas. Mereka dapat melihat posisi Emily dengan lebih jelas sekarang dan juga dapat melihat bahaya yang sedang dihadapinya. Pulau kecil tanah pada tempat dia berbaring perlahan-lahan terkikis oleh air di sekitarnya. Jelas, waktu hampir habis. Pendekatan ke posisi Emily mengungkapkan lanskap yang lebih berbahaya daripada yang terlihat dari kejauhan. Apa yang tampak seperti rawa sederhana sekarang menampilkan dirinya sebagai jaringan kompleks lubang runtuhan, kantong pasir hisap, dan genangan air yang sangat dalam yang menipu. Duke memimpin mereka ke apa yang tampak sebagai pendekatan pada terdekat ke pulau kecil Emily, masih hampir 50 meter medan berbahaya jauh dari tempat gadis itu terbaring tak bergerak. Melalui teropong Sheriff Miller, mereka sekarang dapat melihat Emily dengan lebih jelas. Dia meringkuk di sisinya, pakaiannya basah kuyup berlumpur, satu lengan terentang keluar, seolah meraih sesuatu. Tidak ada gerakan yang terlihat. Dia tidak bergerak, bisik Sarah, suaranya pecah saat dia menyerahkan teropong kembali kepada Sheriff Miller. Dengan tangan gemetar, John menarik istrinya mendekat, wajahnya sendiri terukir ketakutan. Helikopter, tanyanya kepada Sheriff Miller, yang menggelengkan kepalanya dengan muram. 40 menit. Mereka datang dari Carson City. Dr. Mason melangkah maju, memindai hamparan antara mereka dan Emily dengan mata profesional. Dia telah terpapar elemen selama hampir 3 hari. Hipotermia menjadi perhatian yang signifikan, belum lagi dehidrasi dan cedera apapun yang mungkin dialaminya. Dokter tidak perlu menyatakan kesimpulan yang jelas, Emily mungkin tidak punya 40 menit. Duke tampaknya memahami urgensi situasi. Gembala Jerman itu mondar-mandir dengan cemas di tepi tanah yang padat, merengek saat dia melihat dari Emily ke manusia dan kembali lagi. Tiba-tiba dia mulai memilih jalannya ke depan ke rawa, menguji setiap langkah dengan hati-hati sebelum menyerahkan berat badannya. Dia akan menemuinya, John menyadari dengan suara keras. Dia tahu jalan yang aman. Sheriff Miller mengangguk sambil berpikir. Anjing lebih ringan daripada manusia. Dia mungkin bisa menyeberang di tempat yang tidak bisa kita lakukan. Kelompok itu menyaksikan dengan napas tertahan saat Duke menavigasi medan berbahaya dengan ketelitian yang luar biasa, kadang-kadang berbalik ketika tambalan yang tampaknya padat menyerah di bawah cakarnya. Kemajuannya sangat lambat tetapi metodis, dan menjadi jelas bahwa dia memang menemukan jalan di mana mata manusia hanya melihat bahaya seragam. Ekspresi John mengeras dengan tekad tiba-tiba. Aku mengikutinya, dia mengumumkan, sudah melangkah menuju tepi rawa. Sheriff Miller meraih lengannya. Thompson, itu bunuh diri. Beratmu 3 kali lipat dari anjing itu. John menarik diri, matanya tidak pernah meninggalkan kemajuan Duke yang hati-hati. Putriku ada di luar sana. Aku bisa mengikuti jejaknya dengan tepat. Dr. Mason melangkah di antara mereka. John, dengarkan alasan. Jika kamu terjebak di luar sana, kita akan memiliki 2 korban untuk diselamatkan, bukan 1. Sarah, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Dia benar, John. Kita perlu mempercayai Duke. Suaranya pecah pada nama anjing itu. Ekspresinya mengungkapkan ironi yang menyakitkan bahwa hewan yang mereka anggap memisahkan diri dari keluarga mereka sekarang menjadi satu-satunya harapan putri mereka. Duke telah menempuh hampir setengah jarak ke Emily ketika dia tiba-tiba membeku. Tubuhnya menegang dalam kewaspadaan. Pada awalnya manusia yang menonton tidak dapat menentukan apa yang menyebabkan alarmnya, tetapi kemudian Sheriff Miller melihatnya melalui teropongnya, gerakan di antara alang-alang tinggi di dekat posisi Emily. Ada sesuatu di luar sana bersamanya, katanya singkat, menyesuaikan fokus. Ketegangan pecah ketika dia mengidentifikasi ancaman.
Ular mokasin air, setidaknya 3 yang bisa kulihat. Ular air berbisa adalah penghuni rawa yang dikenal di seluruh wilayah itu. Gigitan mereka berpotensi fatal tanpa intervensi medis yang cepat. Wajah Dr. Mason pucat. Jika dia digigit dan terbaring di sana selama berjam-jam, dia tidak menyelesaikan pikirannya, tetapi implikasinya jelas. Duke juga melihat bahaya itu. Posturnya berubah dari navigasi hati-hati menjadi kewaspadaan predator. Dengan keputusan tiba-tiba, dia meninggalkan langkahnya yang hati-hati dan menerjang ke depan, menempuh jarak yang tersisa ke Pulau Emily dengan kecepatan putus asa, kadang-kadang hampir berenang melalui tambalan air yang lebih dalam. Manusia menyaksikan dengan ngeri dan kekaguman saat anjing itu mencapai pulau kecil dan segera memposisikan dirinya di antara Emily dan ular yang mengancam. Giginya terbuka sebagai peringatan. Melalui teropong, mereka dapat melihat Duke menyenggol Emily dengan moncongnya, mencoba membangunkannya. Ketika dia tidak menanggapi, dia mengalihkan perhatiannya ke ular yang mulai bergerak maju menuju gangguan di wilayah mereka. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menakutkan dan luar biasa untuk disaksikan. Duke meluncurkan dirinya ke ular terdekat, menangkapnya di belakang kepala dengan rahangnya yang kuat dan menggoyangkannya dengan keras sebelum melemparkannya ke air. Ular kedua menyerangnya, tetapi Duke lebih cepat, menari mundur sebelum menerjang lagi. Gerakannya terhambat oleh kakinya yang terluka, tetapi masih sangat tepat. Ular ketiga mulai melata menuju bentuk Emily yang tidak bergerak dan Duke meninggalkan pertarungannya dengan yang kedua untuk mencegatnya. Menerima serangan di bahunya dalam proses itu, tetapi berhasil menangkap reptil itu dan mengirimkannya seperti yang dia lakukan pada yang pertama. Selama hampir 10 menit pertempuran putus asa berlanjut, dengan Duke mempertahankan posisi Emily terhadap bukan hanya 3 ular asli tetapi yang lain yang tertarik oleh keributan itu. Ya Tuhan, gumam Sheriff Miller sambil mengamati melalui teropong. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tepat ketika tampaknya Duke telah membersihkan ancaman langsung, sebuah gerakan kecil dari Emily menarik perhatian semua orang. Gadis itu bergerak lemah, berusaha mendorong dirinya dengan satu tangan. Duke segera meninggalkan posisi defensifnya untuk kembali ke sisinya, menjilati wajah dan tangannya dengan lega yang nyata. Melalui teropong, mereka dapat melihat lengan Emily melingkari leher anjing itu, tubuh kecilnya gemetar karena apa yang tampak seperti isak tangis. Dia hidup, teriak Sarah, air mata mengalir di wajahnya. Dia sadar. Kelegaan terasa di antara pihak pencari, tetapi Dr. Mason tetap khawatir. Dia masih dalam bahaya dari paparan dan mungkin dehidrasi atau gigitan ular. Kita perlu membawanya keluar dari sana. Seolah mendengar kata-kata dokter, Duke mulai menyenggol Emily, jelas mencoba membuatnya bergerak. Gadis itu tampak linglung dan lemah, bahkan berjuang untuk duduk tegak. Solusi Duke sama mengejutkan sekaligus cerdas. Dia memposisikan dirinya di samping Emily dan secara bertahap bermanuver sampai dia sebagian tersampir di punggungnya, lalu perlahan berdiri menanggung berat badannya. Dia akan menggendongnya, bisik John tak percaya. Perjalanan pulang Duke bersama Emily adalah bukti kecerdasan dan pengabdiannya. Berat tambahan anak itu, bahkan yang sekecil Emily, jelas menyebabkan kesulitan yang sangat besar baginya, terutama mengingat luka-lukanya yang sudah ada. Kemajuannya sangat lambat. Setiap langkah diuji dengan hati-hati sebelum dia menyerahkan berat badan Emily padanya. Beberapa kali dia tenggelam sebentar ke tambalan yang lebih lembut, berjuang untuk mengeluarkan dirinya dan muatannya yang berharga sambil mencegah Emily tergelincir ke lumpur. Manusia yang menonton tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan dorongan dari kejauhan. Hati mereka tercekat di tenggorokan mereka dengan setiap langkah genting. 2 kali lebih banyak ular mendekati pasangan itu dan Duke terpaksa dengan hati-hati menurunkan Emily ke tanah yang relatif padat sementara dia mengusir ancaman sebelum melanjutkan transportasi yang melelahkan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk itu, dokter, komentar Mason dengan kekaguman profesional. Pound for pound, dia melakukan prestasi yang akan menantang manusia terkuat. Sheriff Miller mengangguk muram. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa sampai sepenuhnya. Keraguan itu masuk akal. Duke terlihat melemah, kakinya yang terluka berulang kali menyerah di bawah tekanan gabungan dari medan yang sulit dan berat badan Emily. Ketika Duke dan Emily kira-kira berjarak 20 meter dari tanah yang padat, masih terlalu jauh bagi manusia untuk menjangkau mereka tanpa membahayakan diri mereka sendiri, bencana melanda. Tambalan yang menopang berat badan Duke dalam perjalanan keluarnya runtuh di bawah berat gabungan anjing dan anak. Pada saat kembali, Emily meluncur dari punggung Duke saat dia berebut dengan putus asa untuk membeli. Menghilang sebentar ke air berlumpur sebelum Duke menangkap kerah bajunya di giginya. Manusia menyaksikan dengan ngeri saat Duke berjuang untuk menjaga kepala Emily di atas permukaan sambil secara bersamaan mencoba menarik mereka berdua ke tanah yang lebih padat. Kekuatan anjing itu tampak jelas,
Sekarang moncongnya sendiri hampir tidak berada di atas air saat dia berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya pada Emily. John tidak tahan lagi. Terlepas dari teriakan Sheriff Miller dan Dr. Mason, dia terjun ke rawa, berusaha mengikuti jalan yang telah ditempuh Duke, hanya untuk segera tenggelam sampai berlutut di lumpur berbahaya. Sarah menjerit ketika Sheriff Miller dan Dr. Mason bergegas menarik John kembali sebelum dia tenggelam lebih dalam. "Kamu tidak bisa membantu mereka dengan membuat dirimu terbunuh," teriak Sheriff Miller, secara fisik menahan ayah yang putus asa itu. Pada saat krisis itu, suara rotor helikopter yang jauh membelah udara tim evakuasi medis dari Carson City yang tiba akhirnya. Tetapi Sheriff Miller segera mengaktifkan suara darurat, mengirimkan busur merah terang ke langit untuk memandu pesawat ke posisi mereka. Tetapi kedatangan helikopter menghadirkan masalah baru. Downdraft dari rotornya dapat semakin mengganggu posisi genting tempat Duke masih berjuang untuk menjaga Emily tetap di atas permukaan. Saat helikopter berputar di atas menilai situasi, Duke tampaknya membuat keputusan. Dengan satu upaya yang kuat, dia mendorong Emily ke tambalan tanah yang sedikit lebih padat, berhasil membuat tubuh bagian atasnya berada di atasnya, sementara dia sendiri tetap terjebak di lumpur yang lebih dalam. Upaya itu membuatnya sangat mahal. Dia tenggelam lebih rendah, hanya kepala dan bahunya yang sekarang terlihat di atas permukaan. Emily, yang nyaris tidak sadar tetapi cukup sadar untuk memahami penderitaan Duke, meraih dengan lemah ke arahnya, tangan kecilnya terentang ke arah moncongnya. Awak helikopter mengerahkan spesialis penyelamat di tali, pria itu berayun keluar di atas rawa. Dengan presisi yang dilatih, dia mencapai Emily, pertama-tama mengamankannya di tali pengaman, sambil mengucapkan kata-kata yang meyakinkan, pihak pencari tidak dapat mendengar kebisingan rotor. Saat Emily diangkat menuju pesawat yang melayang-layang, spesialis itu mengalihkan perhatiannya ke Duke, yang sekarang tenggelam begitu dalam sehingga hanya kepalanya yang tersisa terlihat, matanya terpaku pada bentuk Emily yang naik. Spesialis itu mengulurkan tali penyelamat ke arah anjing itu, tetapi lumpur telah menguncinya dengan kuat dalam cengkeramannya. Selama beberapa menit yang menyiksa, penyelamat berjuang untuk membebaskan gembala Jerman, akhirnya harus meminta tali kedua dari helikopter. Selama upaya penyelamatan yang putus asa ini, Duke tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Emily, seolah memastikan bahwa dia aman adalah satu-satunya perhatiannya. Ketika spesialis akhirnya berhasil mengamankan tali pengaman di sekitar dada dan bahu Duke, anjing itu hampir sepenuhnya tenggelam, napasnya berat dan tidak teratur. Derek itu terlibat, tegang terhadap daya hisap kuat dari rawa. Sesaat tampaknya upaya itu akan gagal. Kemudian, tiba-tiba, Duke membebaskan diri dari cengkeraman lumpur, perlahan naik ke udara. Saat pihak pencari di bawah bersorak lega dengan air mata, Emily sudah berada di dalam helikopter, dibungkus dengan selimut termal dan menerima perawatan awal dari petugas medis penerbangan. Saat Duke dengan hati-hati dibawa ke atas, anjing yang kelelahan itu segera merangkak ke sisi Emily, pingsan di samping gurni tempat dia berbaring. Mereka yang menonton dari bawah tidak dapat mendengar reuni yang penuh air mata, tetapi mereka dapat melihat tangan kecil Emily terulur untuk membelai bulu Duke yang tertutup lumpur. Saat pintu helikopter ditutup, Sheriff Miller melingkarkan lengannya di bahu Sarah saat mereka menyaksikan pesawat itu berbelok dengan lembut dan menuju rumah sakit Carson City. Mereka mendapatkan mereka berdua, katanya, sikap profesionalnya retak untuk mengungkapkan emosi yang tulus. Mereka akan baik-baik saja. John berdiri diam, air mata mengalir tanpa malu-malu di wajahnya, saat dia menyaksikan helikopter itu menyusut menjadi titik jauh di langit. Tak satu pun dari mereka yang tahu sepenuhnya sejauh mana luka Duke atau harga dari penyelamatan heroiknya. Pengetahuan itu akan datang kemudian, membayangi kelegaan mereka saat ini. Tetapi pada saat ini, ketika pihak pencari memulai perjalanan panjang kembali menuju desa Pinewot, mereka berbagi rasa mendalam bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, demonstrasi kesetiaan dan cinta yang melampaui batas-batas antara spesies. Berita itu sampai ke desa Pinewot sebelum pihak pencari kembali. Helikopter telah menghubungi rumah sakit Carson City dan, dengan cara yang saling berhubungan dari komunitas kecil, kata itu menyebar dengan cepat kembali ke penduduk desa yang cemas. Emily Thompson masih hidup, dehidrasi, menderita paparan dan banyak gigitan serangga, dengan pergelangan kaki terkilir dan gegar otak ringan dari kejatuhan yang jelas, tetapi secara ajaib bebas dari gigitan ular atau cedera yang mengancam jiwa lainnya. Kelegaan kolektif yang menyapu desa terasa jelas, tetangga berpelukan di jalan dan berkumpul secara spontan di rumah Thompson untuk menunggu berita lebih lanjut. Bahkan Harold Wilson, yang telah dicegat dengan kelompok pencari tidak sahnya dan dikawal kembali ke desa oleh wakil Roberts, bergabung dalam perayaan umum dan kecurigaannya sebelumnya terhadap Duke untuk sementara dilupakan dalam kegembiraan penyelamatan Emily. Anak-anak membuat kartu ucapan selamat datang, wanita menyiapkan casserole dan memanggang barang-barang untuk kepulangan keluarga,
dan pria membahas mengorganisir upaya komunitas untuk memperbaiki celah di pagar Thompson yang memungkinkan Emily dan Duke menyelinap pergi sejak awal. Di tengah percakapan yang lega, bagaimanapun, muncul arus kekhawatiran bagi Duke, yang kondisinya dilaporkan kritis dalam pembaruan singkat dari rumah sakit. Pihak pencari tiba kembali di desa tepat saat malam tiba, kelelahan tetapi didorong oleh keberhasilan misi mereka. Sarah telah diangkut langsung ke rumah sakit dengan mobil polisi yang menemui mereka di tepi hutan. Tetapi John bersikeras untuk kembali ke rumah terlebih dahulu untuk mengumpulkan pakaian bersih dan boneka kelinci favorit Emily, sebelum mengikuti. Dia menemukan rumahnya dipenuhi dengan tetangga, kekhawatiran tulus mereka untuk keluarganya, menyentuh setelah kecurigaan yang ditunjukkan beberapa orang terhadap Duke dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana keadaannya? Tanya Nyonya Peterson segera, menyuarakan pertanyaan yang ingin dijawab oleh semua orang. Wajah John menegang karena emosi. Tidak baik, akunya, suaranya kasar karena kelelahan dan kekhawatiran. Dokter hewan di rumah sakit hewan mengatakan dia menderita beberapa gigitan ular, kelelahan, dan sesuatu yang disebut sindrom tenggelam karena terjebak di lumpur. Dia berhenti, terlihat berjuang untuk ketenangan. Mereka melakukan semua yang mereka bisa, tetapi mereka tidak optimis. Keheningan menyelimuti kerumunan yang berkumpul, kegembiraan penyelamatan Emily sekarang diperlunak oleh kemungkinan harganya. Tuan Winters, yang telah kembali mendahului pihak pencari utama karena radang sendinya, melangkah maju untuk meletakkan tangan keriput di bahu John. Anjing itu bertarung seperti seorang pejuang untuk gadis kecilmu, katanya, suaranya pecah. Apapun yang terjadi, dia adalah pahlawan. John hanya bisa mengangguk, berbalik untuk menyembunyikan air mata yang mengancam akan membanjirinya. Di rumah sakit Carson City, Sarah duduk di samping tempat tidur Emily memegang tangan kecil putrinya. Saat dokter menyelesaikan pemeriksaan mereka, Emily telah diberi cairan melalui infus, berbagai luka ringannya dibersihkan dan dibalut, dan gips ringan dipasang di pergelangan kaki yang terkilir. Meskipun kondisi fisiknya membaik, dia tetap sangat pendiam, matanya terus tertuju ke arah pintu, seolah-olah mengharapkan seseorang atau sesuatu muncul. Di mana Duke? Dia bertanya berulang kali, semakin cemas ketika jawaban ibunya tetap tidak jelas. Para dokter menyarankan untuk tidak membuat Emily kesal sampai dia lebih kuat, tetapi Sarah bisa melihat penghindaran itu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kejujuran. Dia ada di rumah sakit hewan di seberang jalan. Sayang, akhirnya dia menjelaskan, sambil merapikan rambut Emily yang kusut dari dahinya. Para dokter juga membantunya. Mata Emily berkaca-kaca. Dia menyelamatkan aku, Ibu, bisiknya. Ketika aku jatuh dan kepalaku terbentur, dia menemukanku. Ketika aku kedinginan, dia membuatku hangat. Ketika ular-ular menakutkan datang, dia melawan mereka. Suaranya tercekat karena isak tangis. Dia terus menarikku melewati lumpur, bahkan ketika dia sangat lelah. Dia tidak akan meninggalkanku. Sarah memeluk putrinya dengan lembut, memperhatikan infus dan monitor, air matanya sendiri jatuh dengan bebas. Ibu tahu, sayang. Duke sangat mencintaimu, Emily mencengkeram lengan baju ibunya. Aku harus menemuinya, Ibu. Dia akan takut tanpa aku. John tiba di rumah sakit tepat ketika Sarah mencoba meyakinkan dokter anak untuk mengizinkan Emily mengunjungi rumah sakit hewan sebentar. Dokter itu tentu saja enggan, dengan alasan Emily perlu istirahat dan pemantauan, tetapi John segera mendukung permintaan itu. Duke mungkin merespons lebih baik jika Emily ada di sana, bantahnya, dengan ada putus asa dalam suaranya. Dan dia perlu menemuinya apapun yang terjadi. Penyebutan, apapun yang terjadi, membungkam keberatan medis lebih lanjut sehingga pengaturan dibuat. Emily akan diangkut dengan kursi roda dengan monitor portabel, didampingi oleh seorang perawat untuk kunjungan singkat. Saat mereka mendorong Emily melintasi jalan ke fasilitas hewan, matahari terbenam dalam tampilan spektakuler warna oranye dan merah tua yang seolah-olah membakar jendela kedua rumah sakit dengan api yang terpantul. Emily, mengenakan gaun rumah sakit seukuran anak-anak, dengan boneka kelincinya yang dipeluk di dadanya, menatap langit dengan mata yang serius. Duke pasti menganggap itu indah, katanya lembut. Dia selalu menyaksikan matahari terbenam bersamaku di beranda. John, yang berjalan di samping kursi roda, harus berbalik untuk menenangkan diri. Observasi sederhana itu langsung menyentuh hatinya, dengan kesadaran betapa eratnya kehidupan putrinya terjalin dengan hewan yang telah menyelamatkannya. Unit perawatan intensif hewan sunyi dan remang-remang ketika mereka tiba. Dokter hewan yang merawat menyambut mereka di pintu masuk dengan ekspresi yang serius. Saya perlu mempersiapkan Anda, katanya pelan kepada John dan Sarah, sementara seorang perawat mengalihkan perhatian Emily. Duke menderita trauma yang parah.
Kami telah mengobati gigitan ular dengan antivenom, tetapi ada banyak serangan dan racun itu telah menyebar selama berjam-jam ke seluruh tubuhnya. Selain itu, pengerahan tenaga dan paparan yang berkepanjangan telah sangat membebani jantungnya dan perendaman dalam lumpur telah mengganggu paru-parunya. Dia ragu-ragu, jelas enggan untuk melanjutkan, tetapi secara profesional berkomitmen untuk kejujuran. Dia sadar tetapi sangat lemah. Kami melakukan segala yang mungkin, tetapi Anda harus siap dengan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak pulih. John mengangguk kaku, karena sudah menerima kemungkinan ini. Selama perjalanan panjang kembali dari hutan, Sarah meremas tangannya dengan erat, wajahnya mencerminkan pemahaman yang sama menyakitkannya. Berapa lama? Tanyanya lembut. Dokter hewan itu menggelengkan kepalanya sedikit. Beberapa jam, mungkin, bukan hari. Dengan penilaian yang menyadarkan itu, mereka beralih ke Emily, yang perhatiannya sekarang terfokus dengan saksama pada pintu icu, tekadnya untuk melihat Duke terlihat jelas di setiap garis tubuh kecilnya. Mereka menemukan Duke di kenal sudut, lebih besar dari yang lain untuk mengakomodasi kunjungan dari keluarganya. Gembala Jerman itu berbaring di atas alas yang tebal, terhubung ke beberapa perangkat pemantauan dan dengan jalur infus yang memberikan cairan dan obat-obatan. Bulunya yang dulunya mengkilap kusam dan tidak merata di mana bulu telah dicukur untuk mengobati luka, dan napasnya berat, meskipun suplemen oksigen diberikan melalui masker kecil. Namun ketika pintu dibuka dan Emily didorong masuk, reaksi Duke langsung dan memilukan. Dengan usaha yang terlihat, dia mengangkat kepalanya, ekornya berdebam lemah di alas. Emily meraih ke arahnya dari kursi roda, menahan tangan perawat yang memperingatkan. "Duke," teriaknya, air mata mengalir di wajahnya. "Kamu terluka parah." Kesederhanaan penilaian anak itu menghancurkan sesuatu dalam diri John dan Sarah, yang berdiri mundur untuk memberikan putrinya momen penting ini dengan pelindungnya. Dengan izin dokter hewan, Emily diizinkan duduk di lantai di samping tempat tidur Duke, di mana dia segera mulai membelai kepala dan telinganya dengan lembut, seperti yang telah dia lakukan ribuan kali di rumah. Duke bergerak dengan susah payah sampai moncongnya bersandar di kaki Emily, matanya tidak pernah lepas dari wajahnya. "Kamu adalah anjing paling berani di seluruh dunia," Emily memberitahunya dengan serius, jari-jari kecilnya menelusuri bekas luka di moncongnya dari petualangan sebelumnya. "Ayah bilang kamu melawan semua ular untuk menyelamatkanku dan kamu membawaku ketika aku tidak bisa berjalan." Ekor Duke berdebam lagi dengan lemah mendengar suaranya. Peralatan pemantauan menunjukkan penguatan singkat tanda-tanda vitalnya sebagai respons terhadap kehadiran Emily, apa yang kemudian digambarkan oleh dokter hewan sebagai kebangkitan semangat atas keterbatasan tubuh. Selama hampir 1 jam Emily duduk bersama Duke, kadang-kadang berbicara kepadanya tentang hal-hal biasa, menjanjikan jalan-jalan yang akan mereka lakukan, permainan yang akan mereka mainkan, makanan yang akan dia simpan untuknya dari makan siangnya, kadang-kadang hanya menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahunya, seperti yang sering mereka lakukan di rumah. Orang dewasa menyaksikan dalam diam, para profesional medis dan orang tua sama-sama memahami bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang mendalam dalam persekutuan antara anak dan anjing. Napas Duke secara bertahap menjadi lebih berat meskipun ada dukungan oksigen, tetapi dia tetap sadar, matanya terpaku pada Emily seolah-olah menghafal fitur-fiturnya. Ketika perawat rumah sakit akhirnya mengindikasikan bahwa mereka perlu membawa Emily kembali untuk perawatannya sendiri, gadis itu membungkuk dekat telinga Duke. "Terima kasih telah menemukanku," bisiknya. "Kamu adalah teman terbaik yang pernah ada." Dia mencium moncongnya dengan lembut, lalu membiarkan dirinya diangkat kembali ke kursi roda, berbalik untuk melihat kembali ke Duke saat mereka mendorongnya ke arah pintu. Gembala Jerman itu mengerahkan sisa kekuatannya untuk mengangkat kepalanya untuk terakhir kalinya, mengawasi sampai Emily menghilang dari pandangan. John dan Sarah tetap tinggal setelah Emily dibawa kembali ke rumah sakit anak-anak, duduk dengan tenang di samping Duke, saat monitor yang melacak tanda-tanda vitalnya menunjukkan penurunan bertahap tetapi tak salah lagi yang telah dihentikan sementara oleh kehadiran Emily. "Maaf aku pernah meragukanmu," bisik John, tangannya bertumpu ringan di sisi Duke. "Maaf aku pernah berpikir untuk mengirimmu pergi." Mata Duke, sekarang mendung karena rasa sakit dan kematian yang mendekat, beralih sebentar ke wajah John. Sarah membelai bulu di antara telinga Duke. "Kamu membawa bayi kami kembali kepada kami," katanya lembut. "Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa kami lakukan untuk membalasnya." Saat malam semakin dalam di luar jendela rumah sakit hewan, napas Duke semakin berat. Dokter hewan menawarkan untuk memberikan eutanasia untuk meringankan kepergiannya, tetapi John menggelengkan kepalanya. Dia berjuang sangat keras untuk menyelamatkannya. "Kami akan tetap bersamanya selama yang diperlukan." Tak lama setelah tengah malam, dengan tangan John dan Sarah bertumpu lembut di tubuhnya, Duke menarik napas terakhir yang gemetar dan meninggal,
kesetiaan dan cintanya telah menuntut pengorbanan tertinggi. Pagi setelah kematian, Duke membawa sinar matahari ke kota Carson, menerangi kamar rumah sakit tempat Emily duduk bersandar pada bantal, secara fisik pulih tetapi emosional menarik diri. Dan ketika John dan Sarah masuk, wajah mereka menunjukkan bukti kesedihan dan malam tanpa tidur. Emily mendongak dengan pemahaman langsung di luar usianya. Duke sudah pergi, kan? Tanyanya pelan, tanpa air mata yang jatuh, namun hanya keheningan yang mengerikan yang menyelimuti fitur-fitur kecilnya. Sarah bergerak untuk duduk di sampingnya di tempat tidur, mendekap putrinya erat-erat. Ya, sayang. Dia berjuang sangat keras, tetapi tubuhnya terlalu terluka untuk terus bertahan. Emily mengangguk di bahu ibunya, menerima ini dengan cara langsung anak-anak, sementara orang dewasa sering meraba-raba untuk mencari eufemisme. Dia tahu aku aman, katanya akhirnya. Itu sebabnya dia bisa pergi. Observasi sederhana itu membawa kebenaran yang begitu mendalam sehingga John harus berbalik, seolah-olah untuk mengatur bunga yang dikirim tetangga, tetapi sebenarnya untuk menenangkan diri sebelum menghadapi kesedihan putrinya yang bermata jernih. Dokter telah memberitahu mereka bahwa Emily cukup stabil secara fisik untuk kembali ke Pinewood sore itu jika dia merasa sanggup, dan gadis itu segera menyatakan keinginannya untuk pulang. Duke pasti ingin dimakamkan di halaman kami, jelasnya dengan serius, di bawah pohon maple tempat kami biasa duduk. Tak satupun orang tua yang tega memberitahunya bahwa tubuh Duke masih di rumah sakit hewan menunggu instruksi mereka. Beberapa panggilan telepon perlu dilakukan, pengaturan diselesaikan dengan hati-hati dan cepat. Selama perjalanan kembali ke Pinewood, Emily diam di kursi belakang dengan boneka kelincinya. Dia akhirnya mulai berbicara tentang apa yang terjadi selama 3 hari di hutan. Kisah itu muncul dalam fragmen, kadang-kadang melompat maju atau mundur dalam waktu, seperti yang sering dilakukan cerita anak-anak, tetapi secara bertahap membentuk narasi lengkap yang mengisi celah-celah dari apa yang hanya bisa ditebak oleh pihak pencari. Aku ingin mencari bunga biru untuk ulang tahun ibu. Jelasnya dengan suara kecil tapi mantap, yang kita lihat musim panas lalu dalam pendakian kita. Aku ingat jalan ke lapangan terbuka, atau kupikir begitu. Orang tuanya bertukar pandang di kursi depan, tak satu pun yang menyela alur ingatannya. Duke tidak mau pergi pada awalnya. Dia terus mencoba menarikku kembali ke rumah, tetapi aku memberitahunya, ayah akan mengirimnya pergi dan kita harus menemukan bunga untuk membuat ibu bahagia, jadi kamu akan membiarkannya tinggal. Kata-kata itu menghantam John seperti pukulan fisik, konfirmasi percakapan larut malam Emily yang didengar secara kebetulan dengan Sarah dan pertimbangannya selanjutnya tentang masa depan Duke. Aku sangat bodoh, ayah, Emily melanjutkan, tidak menyadari efek yang ditimbulkan kata-katanya. Aku langsung tersesat. Semuanya terlihat berbeda daripada ketika kita pergi bersamamu. Duke mencoba membimbingku pulang, tetapi aku tidak mendengarkan karena aku yakin aku tahu di mana bunganya berada. Pertanggungjawaban yang menyakitkan yang dia bebankan pada dirinya sendiri. Anak ini, belum berusia 9 tahun, membuat Sarah berbalik di kursinya, meraih ke belakang untuk menyentuh lutut Emily. Itu bukan salahmu, sayang. Itu kecelakaan. Tetapi Emily menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Aku tidak mendengarkan Duke, dan dia selalu tahu yang terbaik. Saat mereka mendekati desa Pinewood, cerita Emily terus terungkap, mengungkapkan detail yang membawa kejelasan dan tragedi yang lebih besar pada tindakan heroik Duke. Dia akhirnya menemukan lapangan terbuka dengan bunga lili gunung biru, mengisi saku kemeja kecilnya dengan bunga yang lembut untuk ibunya. Tetapi dalam perjalanan pulang, bingung tentang arah dan semakin lelah, dia terpeleset di atas bebatuan licin karena hujan di dekat air terjun kecil, jatuh menuruni lereng dan membentur kepalanya. Aku pusing dan pergelangan kakiku sakit sekali, jelasnya, menunjuk ke kakinya yang digips. Duke terus mencoba membantuku berjalan, tetapi aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Dia mulai menggonggong dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencoba memutuskan sesuatu. Gembala Jerman itu akhirnya membawanya ke atap yang terlindung, bukan benar-benar gua, tetapi cukup perlindungan dari elemen-elemen alam. Untuk malam pertama, dia meringkuk di sekelilingnya, menjaganya tetap hangat melalui jam-jam kegelapan yang dingin, kadang-kadang pergi sebentar untuk menggonggong ke dalam hutan sebelum kembali ke sisinya. Namun, pada pagi hari, kondisi Emily telah memburuk, disorientasi karena gegar otak dan semakin dehidrasi. Duke menemukan air, kenangnya dengan senyum kecil sedih. Dia terus pergi dan kembali dengan bulunya yang basah kuyup, lalu berbaring di sampingku sehingga aku bisa menghisap air dari bulunya. Dia melakukan itu berkali-kali. Wahyu tentang kecerdikan Duke dalam menyediakan air untuk anak yang dehidrasi itu membuat John mencengkeram roda kemudi sampai buku-buku jarinya memutih. Sarah mengulurkan tangan untuk menyentuh lengannya, matanya sendiri berlinang air mata pada bukti baru kecerdasan dan pengabdian anjing itu.
Cerita Emily berlanjut saat mereka memasuki pinggiran Pinewood, di mana tetangga berdiri di halaman atau di beranda mereka mengangkat tangan memberi salam hikmat saat mobil Thompson lewat. Kabar kematian Duke telah mendahului mereka. Pada hari kedua, kupikir Duke mulai bertingkah sangat khawatir. Emily melanjutkan, tampaknya tidak menyadari para penduduk desa yang berkumpul sekarang mengikuti laju lambat mobil mereka menuju rumah. Dia terus mencoba membuatku bergerak, tetapi kepalaku sangat sakit dan aku sangat lelah. Dia mulai menggali tanah di sampingku, membuat lubang besar, lalu dia mendorongku ke dalamnya dan menutupiku dengan daun dan ranting sampai hanya wajahku yang terlihat. Orang tua itu bertukar pandang terkejut. Duke pada dasarnya telah menciptakan kamuflase untuk anak yang rentan itu, tindakan perlindungan naluriah yang menunjukkan kecerdasan jauh melampaui apa yang mereka kreditkan kepadanya. Lalu dia menghilang untuk waktu yang lama. Aku takut dia tidak akan kembali, tetapi dia kembali. Dia semua basah dan berlumpur seperti dia telah berenang. Apa yang mereka pelajari selanjutnya menjelaskan kembalinya pertama Duke ke desa tanpa Emily, sebuah keputusan strategis yang menunjukkan penalaran yang luar biasa. Duke mencoba membuatku mengikutinya, tetapi aku tidak bisa berjalan lagi. Dia menggonggong dan menarik pakaianku, tetapi aku tidak bisa bergerak. Suara Emily bergetar untuk pertama kalinya dalam narasinya. Kupikir dia memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Dia menjilat seluruh wajahku sebelum dia pergi, seperti dia mengucapkan selamat tinggal, kalau-kalau. Ini membenarkan apa yang sudah diduga oleh pihak pencari. Duke telah menemukan Emily, tetapi tidak dapat membawanya pulang dalam kondisinya. Dia telah kembali ke desa untuk memimpin para penyelamat kembali kepadanya. Ketika dia kembali keesokan harinya, aku berada di tepi rawa, Emily melanjutkan. Aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sana. Kupikir aku sedang mencoba mencari air dan menjadi bingung. Duke menemukanku lagi, tetapi aku dikelilingi oleh ular. Wajah kecilnya pucat mengingatnya. Ada begitu banyak dari mereka. Duke melawan mereka, ayah. Dia terus melompat dan menggigit mereka dan melemparkan mereka menjauh dariku, tetapi mereka juga menggigitnya. Aku melihatnya terjadi. Air mata memenuhi mata mereka pada akhirnya. Dia digigit, mencoba menyelamatkanku, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Saat mereka masuk ke jalan masuk rumah Thompson, mereka menemukan pemandangan yang tidak satu pun dari mereka harapkan. Seluruh desa tampaknya berkumpul di halaman depan mereka, bukan hanya tetangga dan teman, tetapi semua orang, termasuk Harold Wilson dan teman-teman berburunya, yang pernah memandang Duke dengan kecurigaan seperti itu. Lebih mengejutkan lagi adalah apa yang berdiri di tengah pertemuan. Sebuah kuburan kecil yang baru digali di bawah pohon maple yang disebutkan Emily, ditandai dengan salib kayu sementara yang bertuliskan nama Duke. Di sampingnya berdiri Tuan Winters dan cucunya, masih memegang sekop di tangan. Wajah mereka serius tetapi bertekad. Kami pikir Anda akan menginginkannya di rumah, kata Tuan Winters sederhana saat John membantu Emily keluar dari mobil. Cucuku menelepon rumah sakit hewan pagi ini. Mereka mengirimnya dengan pengawalan polisi. Emily bergerak maju dengan tekad canggung dengan kerupnya, matanya terpaku pada gundukan tanah kecil. Penduduk desa yang berkumpul terbelah diam-diam untuk membiarkannya lewat. Banyak yang menangis secara terbuka sekarang ketika anak yang hidupnya telah diselamatkan mendekati tempat peristirahatan terakhir penyelamatnya. Kebenaran tentang apa yang terjadi di hutan, kecerdasan Duke, keberaniannya, pengabdiannya yang mutlak kepada Emily, telah mengubah bukan hanya keluarga Thompson tetapi seluruh pemahaman masyarakat tentang apa artinya mencintai melampaui batasan. Pemakaman untuk Duke tidak seperti apapun yang pernah disaksikan oleh desa Pinewood. Apa yang dimulai sebagai upacara keluarga sederhana berkembang ketika tetangga meminta izin untuk hadir untuk memberikan penghormatan kepada anjing yang telah memberikan hidupnya untuk Emily Thompson. Pada pertengahan sore, hampir setiap penduduk komunitas kecil itu berdiri dalam lingkaran hikmat di sekitar pohon maple di halaman belakang Thompson. Emily, masih menggunakan kruk dan tampak sangat lelah karena cobaan yang dialaminya, duduk di kursi kecil di samping kuburan yang baru ditutupi. Orang tuanya berdiri melindungi di belakangnya. Salib kayu yang menandai tempat peristirahatan Duke telah diganti dalam semalam oleh batu nisan yang layak, hadiah dari masyarakat, diantar dan dipasang sebelum fajar. Penanda granit sederhana itu bertuliskan nama Duke, tanggal hidupnya dan satu baris yang disarankan oleh Harold Wilson sendiri. Cinta yang lebih besar tidak dimiliki oleh seorang teman. Sheriff Miller telah membawa kalung Duke, dibersihkan dari lumpur dan darah dari perjalanan terakhirnya, dan mempersembahkannya kepada Emily dengan martabat formal yang mengakui pengorbanan mendalam yang diwakilinya. Temanmu meninggal dengan lebih banyak keberanian daripada banyak manusia yang pernah saya kenal, katanya kepadanya, suaranya kasar karena emosi. Kami tidak akan melupakan apa yang dia lakukan. Emily menerima kalung itu dengan tangan gemetar,
Jari-jarinya menelusuri kulit yang usang dan teg logam yang ternoda yang pernah bergemerincing lembut setiap kali Du bergerak di dalam rumah, suara yang tidak akan pernah terdengar lagi. Upacara itu sendiri singkat tetapi sangat mengharukan. Tuan Winters, penduduk tertua Pinewot, berbicara tentang kesetiaan dan pengorbanan. Dengan suaranya yang retak dan tua, Nyonya Peterson membacakan puisi tentang teman setia yang membuat sedikit mata yang kering di pertemuan itu. Namun, yang paling kuat adalah penghormatan Emily sendiri, tak terduga dan tak siap. Gadis itu berjuang untuk berdiri, bersandar pada krupnya, dan menghadapi penduduk desa yang berkumpul dengan mata yang kering dan ketenangan yang luar biasa untuk usianya. Duke adalah teman terbaikku di seluruh dunia, katanya dengan suara kecilnya, membawa dengan jelas di halaman yang sunyi. Dia menyelamatkanku lebih dari sekali, bukan hanya di hutan, tetapi setiap hari. Dia melihat ke bawah ke tanah segar yang menutupi temannya. Dia memahamiku ketika aku sedih. Dia membuatku berani ketika aku takut. Dia mencintaiku apapun yang terjadi. Dia berhenti, menelan ludah sebelum melanjutkan. Ayah selalu mengatakan bahwa apa yang membuat kita menjadi orang baik adalah bagaimana kita membantu orang lain, bahkan ketika itu sulit. Duke adalah orang terbaik yang pernah ku kenal. Deklarasi sederhana yang mengangkat teman kaninya ke status seseorang menyentuh orang dewasa yang berkumpul dengan ketajaman tertentu. John Thompson, yang pernah mempertimbangkan untuk mengirim Duke pergi, meletakkan tangannya dengan lembut di bahu putrinya, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya yang keriput. Saat upacara berakhir, setiap peserta menempatkan sesuatu di kuburan Duke, bunga, makanan anjing, tanda hormat kecil. Harold Wilson, yang telah menjadi kritikus paling vokal Duke, berlama-lama paling lama, meletakkan tangannya sebentar di batu nisan sebagai permintaan maaf tanpa kata sebelum berbalik. Dalam minggu-minggu berikutnya, ketika luka fisik Emily sembuh dan keluarga Thompson berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa kehadiran pelindung Duke, dampak pengorbanannya terus menyebar melalui desa Pinewot. Masyarakat mendirikan hari teman setia tahunan pada peringatan penyelamatan Duke terhadap Emily, yang didedikasikan untuk merayakan ikatan antara manusia dan hewan. Sekolah dasar setempat, tempat Emily akan kembali setelah pulih sepenuhnya, melembagakan program yang mengajarkan anak-anak tentang perilaku hewan dan kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Yang paling signifikan, Dewan Desa menugaskan patung perunggu kecil gembala Jerman untuk ditempatkan di Central Park dengan plakat yang menceritakan tindakan heroik Duke. Bahkan Harold Wilson menyumbang dengan murah hati ke dana patung, secara terbuka mengakui bahwa dia telah salah menilai seekor hewan yang instingnya telah terbukti lebih benar daripada bias manusianya sendiri. Tindakan komunitas ini memberikan sedikit kenyamanan bagi keluarga Thompson, terutama Emily, yang mengunjungi kuburan Duke setiap hari untuk memberitahunya tentang kegiatannya dan perubahan yang sedang berlangsung yang diilhami oleh hidup dan matinya. Berlalunya waktu melakukan apa yang selalu dilakukannya, melembutkan tepi tajam kesedihan tanpa mengurangi signifikansi dari apa yang telah hilang. Emily kembali ke sekolah, luka fisiknya sembuh, meskipun dia akan selalu memiliki bekas luka kecil di pelipisnya dari kejatuhannya di hutan. Teman-teman sekelasnya, yang pernah sesekali mengejek kegaguannya, sekarang memperlakukannya dengan rasa hormat baru yang aneh, baik untuk kelangsungan hidupnya maupun untuk pembelaannya yang tak tergoyahkan terhadap ingatan Duke setiap kali seseorang menyarankan itu hanya seekor anjing. Keluarga Thompson menerima banyak tawaran anak anjing dari tetangga yang bermaksud baik dalam bulan-bulan setelah kematian Duke, tetapi Emily dengan tegas menolak setiap tawaran. Aku belum siap, dia akan menjelaskan sederhana, dan orang tuanya, memahami bahwa Duke lebih dari sekadar hewan peliharaan, menghormati keputusannya. Sarah sering menemukan Emily duduk di bawah pohon maple membacakan buku dengan suara keras seperti yang pernah dia lakukan, dengan Duke berbaring di sampingnya, mempertahankan hubungan dengan temannya melalui ritual yang akrab. John, untuk bagiannya, menyalurkan rasa bersalah dan kesedihannya ke dalam tindakan, mendirikan dana untuk menyediakan perawatan hewan darurat bagi keluarga yang membutuhkan keuangan. Tidak seorang pun boleh kehilangan hewan kesayangan karena mereka tidak mampu membayar perawatan. Jelasnya saat peluncuran dana, suaranya sedikit pecah saat dia mengingat jam-jam terakhir Duke dan tindakan luar biasa yang tidak cukup untuk menyelamatkannya. Kehidupan bergerak maju, musim berganti, tahun berlalu. Emily tumbuh dari seorang anak menjadi seorang remaja, rasa malunya yang sebelumnya secara bertahap digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Ketertarikannya pada hewan tidak pernah berkurang. Jika ada, itu meningkat dengan masa remaja. Dia menjadi sukarelawan di tempat penampungan hewan, membantu dokter hewan setempat sepulang sekolah dan mengumumkan niatnya untuk belajar kedokteran hewan jauh sebelum aplikasi perguruan tinggi jatuh tempo. Guru dan tetangga mencatat bahwa peristiwa traumatis masa kecilnya, alih-alih menghancurkan semangatnya, tampaknya telah memfokuskannya dengan kejelasan yang luar biasa. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba menemukan tujuan mereka,
pengamat konselor bimbingan sekolah menengahnya. Emily telah mengetahui tujuannya sejak dia berusia 8 tahun. Pada tahun terakhirnya, Emily telah diterima di beberapa program prakedokteran hewan bergengsi. Akhirnya memilih yang menawarkan spesialisasi dalam anjing pekerja, hewan pelayan dan anjing pencari dan penyelamat serta petugas anjing. Pada hari surat penerimaannya tiba, John menemukannya di kuburan Duke, kertas kusut di tangannya saat dia tampaknya berbagi berita dengan temannya yang sudah lama hilang. Dia menarik diri diam-diam, membiarkannya momen pribadi hubungan melintasi tahun-tahun yang telah berlalu sejak pengorbanan Duke. 2 dekade setelah penyelamatan heroik Duke terhadap Emily Thompson, Desa Pinewood telah berubah seperti yang pasti dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil. Beberapa penduduk yang lebih tua telah meninggal dunia, keluarga-keluarga baru telah pindah masuk. Bangunan-bangunan telah direnovasi atau diganti. Namun cerita Duke tetap terjalin dalam struktur masyarakat, diceritakan kepada pendatang baru dan diturunkan kepada anak-anak yang belum hidup untuk menyaksikannya secara langsung. Patung perunggu di taman, lapuk sekarang menjadi patina yang lembut, berfungsi sebagai pengingat permanen akan kesetiaan yang luar biasa. Dan pada suatu pagi musim gugur yang segar, sebuah SUV hitam ramping tanpa plat negara berhenti di depannya. Dr. Emily Thompson, sekarang seorang dokter hewan yang dihormati, spesialis dalam pengobatan dan psikologi anjing pekerja, berdiri menatap representasi teman masa kecilnya, senyum penuh perhatian menyentuh bibirnya. Dia telah kembali ke Pinewood untuk tujuan tertentu, untuk menyelesaikan pengaturan pembukaan pusat pelatihan K9 Duke Thompson di tanah yang telah dibeli orang tuanya di pinggir kota. Pusat itu, impian Emily selama bertahun-tahun. Mereka akan berspesialisasi dalam pelatihan, anjing pelayan dan terapi, sambil meneliti kemampuan kognitif dan emosional anjing yang luar biasa yang pengalamannya sendiri dengan Duke telah meyakinkannya bahwa ilmu pengetahuan sangat meremahkannya. Upacara pembukaan resmi untuk pusat tersebut berlangsung dengan tepat pada Hari Teman Setia, peringatan penyelamatan dan pengorbanan Duke. Fasilitas sederhana, yang dibangun untuk berbaur dengan lingkungan alam daripada mendominasinya, menampilkan area pelatihan, ruang perawatan hewan, dan akomodasi yang nyaman untuk anjing dan pawang mereka. Yang paling khas adalah ruang masuk yang didominasi oleh foto Duke seukuran dinding dari masa bahagia yang lalu, mata yang waspada, mata cerdas yang menatap langsung ke kamera, tubuh yang kuat, siap, seolah-olah siap untuk beraksi. Di bawahnya, sebuah prasasti sederhana, dipersembahkan untuk Duke, yang mengajari kita bahwa keberanian dan cinta tidak mengenal batasan antara spesies. Upacara tersebut menarik tidak hanya penduduk desa saat ini tetapi banyak yang hadir selama hari-hari menentukan itu 20 tahun sebelumnya. Harold Wilson, sekarang sudah tua dan menggunakan tongkat, berusaha mendekati Emily. "Saya salah tentang anjing Anda," katanya sederhana, sambil mengulurkan tangan yang gemetar. "Aku menyesali keputusanku setiap hari sejak Emily menggenggam tangannya dengan kedua tangannya." Senyumnya, Duke yang lembut, "Pasti sudah memaafkanmu sejak lama," dia meyakinkannya. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Saat Emily berbicara kepada kerumunan yang berkumpul untuk menjelaskan misi The Duke Thompson Center, orang tuanya menyaksikan dari barisan depan dengan kebanggaan yang tenang. Rambut John telah memutih seluruhnya dan wajah Sarah menunjukkan garis-garis lembut usia yang mendekat, tetapi keduanya masih membawa jejak yang jelas dari 3 hari ketika putri mereka hilang dan rasa terima kasih yang mendalam atas teman setia yang telah mengembalikannya kepada mereka dengan mengorbankan nyawanya sendiri. "Semua orang mengatakan kepadaku ketika aku masih kecil bahwa aku pada akhirnya akan melewati kematian Duke," Emily memberitahu para hadirin yang penuh perhatian, "bahwa aku akan memiliki anjing lain dan rasa sakit itu akan memudar. Mereka sebagian benar dan aku telah mencintai anjing lain dan sisi tajam kesedihan telah melunak seiring waktu." Dia menunjuk ke foto Duke di belakangnya. Tetapi apa yang tidak mereka mengerti adalah bahwa beberapa ikatan tidak pernah dimaksudkan untuk diganti atau dilupakan. Mereka dimaksudkan untuk membentuk kita, untuk membimbing jalan kita ke depan. The Duke Thompson Center bukan hanya dinamai menurut nama seekor anjing yang menyelamatkan seorang gadis kecil. Itu dibangun di atas fondasi dari apa yang diajarkan anjing itu kepadaku, bahwa kapasitas untuk cinta, kesetiaan, dan pengorbanan diri ada dalam bentuk yang luar biasa di seluruh kerajaan hewan, menunggu untuk diakui dan dihormati. Saat dia berbicara, seekor anjing pelayan German Shepherd duduk dengan penuh perhatian di sisinya. Bukan pengganti Duke, tetapi perwujudan hidup dari warisannya dan hubungan mendalam antara manusia dan anjing yang akan terus mengubah kehidupan di pusat yang menyandang namanya. Di senja tahun-tahun kita menyadari bahwa kebenaran terbesar kehidupan sering datang kepada kita melalui guru yang paling tidak terduga. Pengorbanan Duke mengingatkan kita bahwa kesetiaan dan cinta melampaui semua batasan, bahkan batasan antara spesies. Bagi kita yang telah melewati perubahan selama beberapa dekade, yang telah mengenal baik sukacita yang mendalam maupun kehilangan yang memilukan,
Pengabdian German Shepherd yang tak tergoyahkan ini berbicara langsung kepada jiwa kita. Seperti Duke, kita memahami bahwa melindungi orang yang kita cintai bukanlah pilihan tetapi naluri yang mendefinisikan kita. Kisahnya mengingatkan kita bahwa warisan kita hidup bukan dalam harta benda atau pencapaian kita, tetapi dalam kehidupan yang telah kita sentuh dan pengorbanan yang telah kita buat dengan sukarela untuk orang lain. Saat kita merenungkan perjalanan kita sendiri, marilah kita ingat bahwa kapasitas untuk cinta yang luar biasa ada di dalam diri kita masing-masing, seperti halnya pada seekor anjing sederhana yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan seorang anak. Semoga kita menghadapi tahun-tahun kita yang tersisa dengan keberanian, ketidakegoisan, dan cinta tanpa syarat yang sama yang ditunjukkan Duke dalam tindakan heroiknya yang terakhir. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak ketinggalan cerita lain seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.